Berita pilihan hari ini. Ipswich Town promosi ke Premier League, Elkan Bagot jadi pemain khusus. Legenda Prancis Thierry Henry akan saksikan laga Timnas U23 versus Guinea. Indonesia U23 diuntungkan Piala Asia U23 2024. Mantan Ketum PSSI Nurdin Halid klaim keberhasilan Timnas berkat pondasi PSSI terdahulu. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Pertandingan kedua tim akan digelar di Stade Pierre Pibarot, Kamis 9 Mei 2024. Laga Timnas Indonesia U23 versus Guinea U23 kabarnya akan disaksikan langsung oleh legenda Timnas Prancis Thierry Henry. Henry atau perwakilan staf kepelatihan Timnas Prancis U23 akan menyaksikan laga untuk melihat kekuatan calon lawan Les Bleus muda di ajang Olimpiade Paris 2024 nanti. Tak diragukan lagi staf dari Timnas U23 Prancis akan mengamati pertandingan ini untuk mempersiapkan laga kedua di Olimpiade, tulis media Prancis RMC Sports. Staf Timnas Prancis akan berada di barisan terdepan untuk mengamati calon lawan mereka di Olimpiade, lanjut media tersebut. Sementara mantan pemain Timnas Liberia yang pernah merumput bersama klub Indonesia, Anthony Jomah-Bala, sebut Timnas Indonesia U23 diuntungkan saat hadapi Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Alasannya pun dibeberkan Anthony. Menurut Anthony, kondisi Timnas Indonesia U23 yang baru saja berkompetisi di Piala Asia U23 2024 akan memberi keuntungan bagi para pemain. Sebab pasukan Sintayong akan dalam kondisi kebugaran tubuh yang lebih siap untuk bertanding. Kalau Guinea sudah lolos dari lama, tunggu playoff dan dia cuma TC dan uji coba. Jadi kalau kita mau bilang kondisi untuk pertandingan match fitness, Indonesia lebih untung karena kita baru 1 minggu dari kompetisi lanjutnya. Di kesempatan lain, Nurdin Halid mengklaim bahwa capaian Timnas Indonesia di pentas Piala Asia merupakan jalan panjang sepak bola Indonesia sejak 2006. Butuh waktu kurang lebih 20 tahun hingga akhirnya mencapai prestasi saat ini. Membangun sepak bola seperti membangun peradaban perlu waktu sampai 20 tahun di seluruh dunia. Membangun sepak bola tidak boleh dengan instan, ujar Nurdin Halid dalam dialog spesial rakyat bersuara dengan tema naturalisasi pemain sepak bola menyala Rabu 8 Mei 2024. Dia mengatakan cara instan pernah dilakukan untuk menaikkan level pemain timnas dengan dikirim ke berbagai negara untuk menjalani pertandingan. Namun upaya itu tidak membuahkan hasil. Itulah saya gagas industri bola menuju pentas dunia, ucap Nurdin Halid. Memperkuat profesional kita. Sehingga tahun 2007 kita masuk ke liga profesional oleh AFC dan ranking ke-8 dari 24 negara, ucap Nurdin Halid. Nurdin Halid mengatakan saat itu Timnas Indonesia juga mencanangkan sebagai tuan rumah Piala Asia 2007 hingga Piala Dunia 2020. Tetapi upayanya akhirnya gagal. Kemudian lolos Olimpiade 2024 dan lolos Piala Dunia 2026. Ini tanda-tanda, ucap Nurdin Halid. Nurdin Halid yakin Timnas Indonesia dengan didikan Sintayong memiliki karakter agresif dan mampu mencetak gol demi gol. Sebab strategi dan taktik jitu diterapkan ke skuad Garuda saat ini. Kemudian dia juga menyoroti langkah lain yang dilakukan untuk meningkatkan kekuatan di Timnas Indonesia, yakni dengan melakukan naturalisasi. Dia menyebut naturalisasi sudah dilakukan pada 2010 saat ia menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Pertimbangannya transfer skill, pemain luar yang bisa masukkan ke kita. Tapi ini bukan penentu, jelas Nurdin Halid. Elkan pemain prioritas di Ipswich Town. Di Premier League berlaku aturan bahwa pemain asing hanya boleh berasal dari negara dengan peringkat FIFA paling rendah 70. Ipswich Town baru saja meraih tiket promosi ke Premier League musim 2024-2025. Elkan Bagot sendiri masih punya kontrak dengan Ipswich Town hingga Juni 2025. Artinya dia sangat mungkin masuk dalam daftar pemain untuk Premier League. Ranking FIFA jadi kendala Elkan Bagot. Sampai saat ini setelah masa dipinjamkannya Elkan Bagot ke Bristol Rovers sudah berakhir, kemungkinan besar kembali ke klub pemilik Elkan, Ipswich Town. Bagot merupakan pemain asal Indonesia, jadi dia termasuk pemain asing non-Uni Eropa di Premier League. Premier League punya aturan ketat soal pemain asing di luar negara Uni Eropa. Salah satu aturan itu mengatur prestasi negara asal sang pemain.
Hanya pemain dari negara dengan peringkat FIFA minimal 70 besar dalam 2 tahun terakhir yang boleh bermain di Premier League. Indonesia sendiri berada di peringkat ke-134 pada ranking FIFA edisi Maret 2024. 2 tahun terakhir Indonesia tidak pernah berada di 70 besar. Namun masih ada satu aturan yang membuat Bagot bisa bermain di Premier League. Bagot masuk kuota pemain homegrown. Status Elkan Bagot di Ipswich Town adalah pemain asing. Nah, setiap klub Premier League hanya bisa memakai jasa maksimal 3 pemain asing non-Uni Eropa. Namun melihat aturan ranking FIFA di atas, Bagot tidak bisa masuk kuota pemain asing. Satu-satunya jalan agar Bagot bisa bermain di Premier League adalah dengan mendaftarkannya sebagai pemain homegrown. Setiap tim Premier League wajib mendaftarkan minimal 8 pemain homegrown dari 25 pemain tim utama. Pemain homegrown adalah pemain yang sudah terafiliasi dengan FA (PSSI-nya Inggris) setidaknya selama 3 tahun sebelum berusia 21 tahun. Nah, status homegrown ini tidak memandang dari mana negara asal sang pemain. Elkan Bagot sendiri sudah terafiliasi dengan FA sejak 2020 ketika promosi ke tim utama Ipswich Town. Jadi, dia bisa masuk kategori pemain homegrown dan bermain di Premier League.